Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuna Melatera. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis jurnal saya yang telah saya telaah yang berjudul yaitu terapi slow deep breathing atau SDB terhadap tingkat kontrol pada pasien asma. Definisi. Asma bronkial adalah suatu penyakit pernapasan yang disebabkan oleh penyempitan saluran pernapasan secara reversibel atau dapat hilang secara sendirinya. Itu menurut Dojo Di Broto tahun 2017. Asma bronkial adalah suatu penyakit radang atau inflamasi kronik pada paru-paru yang dapat menyebabkan obstruksi atau sumbatan pada saluran pernapasan. Penyumbatan pada saluran pernapasan ini dapat disebabkan oleh spasme, kontraksi otot polos bronkus, odem mukosa bronkus, dan sekresi kelenjar bronkus meningkat. Itu menurut Putri dan Sumarno 2016. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa asma bronkial adalah suatu penyakit saluran pernapasan yang disebabkan oleh penyempitan saluran pernapasan, sehingga fase inspirasi lebih pendek daripada fase ekspirasi dan mengakibatkan suara mengi atau wheezing pada kebiasaan orang asma. B. Etiologi atau faktor penyebab dari asma bronkial menurut Wijaya dan Putri tahun 2015 yaitu ada 5. Yang pertama yaitu alergen, apabila hiperaktivitas bronkus tinggi. Yang kedua yaitu infeksi saluran pernapasan, apabila dapat terjadi oleh virus yaitu seperti virus respiratory syncytial virus dan virus influenza. Kemudian yang ketiga yaitu iritasi dapat terjadi oleh seperti asap rokok, parfum, dan udara dingin. Yang keempat yaitu refleks gastroesophagus. Ini dapat terjadi karena isi lambung dapat memperberat penyakit asma bronkial. Yang kelima yaitu psikologi. Psikologi ini biasanya terjadi karena stres. Stres tersebut dapat menurunkan sistem tubuh, kemudian dapat terjadilah inflamasi dan dapat terjadilah asma bronkial. C. Manifestasi klinik. Menurut Putri Sumarno tahun 2016, manifestasi klinik atau tanda dan gejala asma bronkial yaitu ada 5. Yang pertama yaitu sesak napas, yang kedua yaitu batuk kronik, yang ketiga yaitu apabila penderita sudah terjadi asma bronkial secara berat maka tidak dapat berbicara atau tidak dapat mengeluarkan suara. Yang keempat yaitu pada anak-anak pada gejala awal terjadi rasa gatal pada rongga dada sehingga dapat menyebabkan ia menangis. Yang kelima yaitu penderita mengeluarkan banyak keringat. Ini karena refleks dari kecemasan si penderita asma bronkial itu sendiri. D. Komplikasi dari asma bronkial menurut Priscilia tahun 2016 yaitu gagal napas, terus hiposekmia, hiperkapnia, asidosis, dehidrasi, infeksi pernapasan, atelektasis, dan pneumotoraks. E. Implementasi atau penata laksana dari asma bronkial. Menurut Mutakin tahun 2016, terapi non-farmakologisnya yaitu agnosis beta. Yang pertama agnosis beta, yang kedua yaitu metilsaktin, yang ketiga yaitu kortikosteroid, yang keempat yaitu kromolin, dan yang kelima yaitu terapi nebulizer. Kemudian terapi non-farmakologis menurut Putri Sumarno tahun 2016 yaitu ada 2. Yang pertama yaitu batuk efektif. Batuk efektif adalah suatu asuhan keperawatan yang diberikan perawat kepada keluarga atau kepada pasien untuk mengajarkan teknik batuk yang benar agar pasien tidak mudah lelah dan dapat mengeluarkan sekret secara maksimal. Kemudian yang kedua yaitu menerapkan posisi semipolar atau setengah duduk. Dari posisi semipolar ini dapat mengurangi
kerja napas dan dapat meningkatkan ekspansi paru-paru. F. Patofisiologi dan pathway, yaitu alergi, genetik, stres, lingkungan kerja dan aktivitas berat, kemudian terjadilah peningkatan antibodi abnormal, kemudian pengeluaran zat-zat diantaranya histamin, anafilaksis, eosinofil dan bradikinin, kemudian terjadilah edema dinding bronkiolus kecil, sekresi mukus yang kental pada lumen bronkiolus, kemudian spasmu otot polos bronkiolus, sehingga terjadilah asma bronkial. Kemudian obstruksi saluran pernapasan pada bronkus, terjadilah bronkospasme, kemudian terjadilah penyempitan saluran pernapasan yang mengakibatkan dyspnea. Kemudian dapat diambil diagnosa yaitu ketidakefektifan pola napas. Kemudian dari bronkospasme terjadilah udara terperangkap dalam sakus alveolus, kemudian penurunan ventilasi alveolus, difusi gas terganggu, kemudian dapat diambil diagnosa keperawatan yaitu gangguan pertukaran gas. Kemudian dari dyspnea dapat merangsang mediator nyeri seperti bradikinin, dan kemudian dapat diambil diagnosa keperawatan yaitu nyeri akut. Yang pertama yaitu kasus Nyonya H, seorang perempuan berusia 29 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan sesak napas dan batuk berdahak selama 1 minggu terakhir. Ia merasakan ini pada saat bangun tidur dan akan bertambah berat pada saat dilakukan aktivitas dan akan berkurang setelah dilakukan nebulizer. Kemudian setelah dilakukan pengkajian, didapatkan hasil sekret klien yaitu berwarna putih kental dan hasil pemeriksaan fisik yaitu tekanan darah 137 mmHg, nadi 79 kali per menit, RR 36 kali per menit, dan suhu 37 derajat Celcius. Terdapat retraksi dinding dada positif, kemudian taktil vomitus antara kiri dan kanan yaitu simetris. Keadaan umum klien tampak cemas dan klien tampak sesak napas. Klien mengatakan bahwa ia sudah menderita sesak napas sejak kecil dan ada salah satu anggota keluarganya yang menderita sesak napas yaitu ibunya. Kemudian klien juga mengatakan bahwa asmanya akan timbul atau akan terpapar jika terkena debu dan bau yang menyengat. Klien saat ini mendapatkan terapi IVF di RL, kemudian terapi O2 sebanyak 2 liter dengan menggunakan nasalkanol, Pulmicort, Ventolin, dan Bisolfon. 2. Pertanyaan klinis. Apakah terapi slow deep breathing atau SDP dapat mempengaruhi tingkat kontrol pada pasien asma? Yang ketiga yaitu rumusan masalah, problem asma. Untuk intervensinya yaitu terapi slow deep breathing atau SDB, kemudian compressionnya tidak ada, kemudian untuk outcome-nya dapat mempengaruhi tingkat kontrol pada pasien asma. 4. Searching literatur jurnal. Setelah dilakukan searching literatur jurnal di Google Scholar dengan kata kunci terapi dan asma, terdapat 123 jurnal terkait. Kemudian dipilih salah satu jurnal yang berjudul terapi slow deep breathing atau SDB terhadap tingkat kontrol asma. Karena dengan alasan jurnal tersebut up to date dan jurnal sesuai dengan kasus. Bisa dilihat pada tabel yaitu untuk pada asma yaitu 98 jurnal dan pada terapi yaitu 25 jurnal. Kemudian dipilih jurnal terapi SDB terhadap tingkat kontrol asma tersebut. 5. PIA. A. Validity. 1. Desain. Jenis penelitian ini adalah quasi eksperimen dengan rancangan non-equivalent control group design. 2. Sampel. Sampel yang digunakan adalah 15 orang, yaitu dengan menggunakan purposive sampling pada masing-masing kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. 3. Kriteria inklusi dan eksklusi dalam penelitian ini menggunakan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen masing-masingnya, yaitu
diambil dari penderita asma bronkial persisten sedang berusia 21 tahun sampai 65 tahun. 4. Rekomendasi. Penelitian ini menggunakan waktu 10 minggu dengan menggunakan peak flow meter yang digunakan untuk mengukur pungus paru pada pasien yang ada dalam responden penelitian ini. B. Important dan hasil. 1. Karakteristik subjek. Dalam penelitian ini memiliki dua kelompok responden. Yang pertama yaitu kelompok kontrol dan yang kedua yaitu kelompok eksperimen. Masing-masing dari kelompok tersebut menggunakan responden yang menderita asma bronkial persisten sedang pada usia 21 tahun sampai 65 tahun. 2. Beda proporsi dalam penelitian ini tidak dijelaskan. 3. Beda min. Pada kelompok eksperimen pada penelitian ini nilai rata-rata pretestnya yaitu 14,00 dan pada posttest meningkat menjadi 21,80. Kemudian pada kelompok kontrol nilai rata-rata pretestnya yaitu 13,47, kemudian pada posttestnya menurun menjadi 13,13. 4. Nilai p-value dalam penelitian ini dengan menggunakan uji Mann-Whitney didapatkan p-value 0,010. Ini lebih kecil daripada 0,05 yang artinya ada pengaruh terhadap terapi slow deep breathing terhadap tingkat kontrol pada pasien asma. C. Applicability. Yang pertama, diskusi. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa ada pengaruh terhadap terapi slow deep breathing terhadap pasien dengan asma bronkial persisten sedang. Ini bisa dilakukan bahwa bisa dikatakan bahwa terapi ini dapat mempengaruhi tingkat kontrol pada pasien asma. 2. Karakteristik lain pada penelitian ini dengan menggunakan dua kelompok yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Masing-masing dari kelompok tersebut diambil 15 responden dengan kriteria bahwa penderita asma yang menderita persisten sedang pada usia 21 tahun sampai 65 tahun. Yang ketiga yaitu biayanya tidak dijelaskan, dan yang keempat yaitu fasilitasnya dalam penelitian ini juga tidak dijelaskan. 6. Diskusi membandingkan poin 2 dan poin 5. Bahwa pemberian terapi napas dapat berpengaruh besar terhadap pada pasien asma bronkial dan dapat juga meminimalisir serangan ini menurut Cooper 2011 dan dalam Azam 2017. Penelitian ini dilakukan selama 10 minggu dengan menggunakan alat peak flow meter yang digunakan untuk mengukur pungus paru pada pasien. Kesimpulannya dari penelitian ini adalah bahwa terapi slow deep breathing dapat efektif terhadap tingkat kontrol asma pada penderita asma bronkial persisten sedang dengan nilai p-value 0,010. Jadi dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh terapi slow deep breathing terhadap tingkat kontrol asma pada pasien persisten asma bronkial persisten sedang karena nilai p-value-nya 0,010. Jadi ini dapat diambil bahwa tingkat kontrol tersebut dengan terapi slow deep breathing tersebut dapat mempengaruhi tingkat kontrol asma pada pasien asma persisten sedang tersebut. Mungkin itu tadi penjelasan analisis jurnal dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.